Tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Anggota Dewan DPRD Provinsi Ustadz Adam Syafaat, kemudian yang sama-sama kita hormati anggota Dewan Kabupaten Rokan Hulu yang hadir. Saya tak bisa menyebut nama, tak ingat. Pak Haji Mahmud. Kemudian yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Syuhada, yang sama-sama kita hormati Ketua UPZ Basnas Kecamatan Ujung Batu, kemudian yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah subuh. Insyaallah kita semua hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kesalahan, kekeliruan tentang zakat. Kaji kita pagi ini tentang zakat. Pertama, masyarakat kita kalau sudah berbicara zakat, dia memahami zakat itu harus di bulan puasa, harus di bulan Ramadan, bulan puasa Ramadan. Bapak Ibu jemaah, ingat zakat itu ada dua. Ada zakat nafs, itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua ada namanya zakat mal, zakat harta. Kapan zakat nafs dibayarkan? Zakat nafs, zakat fitrah dibayarkan ketika bulan suci Ramadan. Karena fitrah, zakatul fitrah itu berkenaan dengan al-futur, berbuka puasa. Makanya zakat fitrah itu dibayarkan di bulan suci Ramadan. Kapan waktunya? Mulai masuk bulan suci Ramadan sampailah menjelang khatib naik mimbar di hari raya Idul Fitri. Itulah namanya Bapak Ibu Ayah Bunda, zakat fitrah. Wajib semuanya. Siapa yang lahir di malam itu di antara waktu tadi, maka wajiblah bagi dia untuk berzakat fitrah. Nah, jadi jangan dipahami zakat fitrah itu hanya orang-orang dewasa. Tidak, siapa saja. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini zakat fitrah. Makanya dibayarlah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, zakat itu zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Zakat harta itu ditentukan, waktunya ditentukan. Nah, ada namanya haul, sampai 1 tahun. Jadi ukurannya 1 tahun Bapak Ibu Ayah Bunda. 1 tahun diukur kapan? Kapan dimulai? Jadi kalau kita punya harta ini Bapak Ibu jemaah, jangan lupa kapan kita mulai. Kalau punya usaha, kapan kita buka usaha itu pertama kalinya. Kalau kita berternak, kapan kita mulai ternak itu. Kalau kita berkebun, kapan kita mulai menanamnya itu. Kemudian nisab. Nisab, apa itu nisab? Kadar ukurannya ditentukan. Ya, tidak bisa sembarangan dikeluarkan. Oh, mentang-mentang punya harta, setiap harta dikeluarkan. Tidak, ada nisabnya.
ketentuan kadarnya. Emas berapa? Ada ketentuannya. Kemudian perdagangan, usaha, bisnis ada ketentuannya. Gaji ada ketentuannya. Itu namanya nisab. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini pembelajaran yang luar biasa. Jadi ceramah kita ini, ceramah pagi ini ada dua. Pertama bil lisan, yang kedua bil hal. Kalau bil lisan ini dia sampai waktu syuruk, tapi sudah diawali tadi dengan bil hal, yaitu dakwah yang langsung praktek. Luar biasa. Tokoh masyarakat kita tadi mencontohkan kepada kita, bayar zakatnya zakat mal. Tak mesti di bulan suci Ramadan. Kalau tadi Ustaz Adam Syafaat mungkin ada zakat profesinya, pendapatannya, atau yang lain ada lagi zakat usahanya. Nah, Bapak Ibu jemaah, inilah pentingnya kita memahami zakat mal. Tak mesti di bulan puasa zakat mal ini. Kapan kita mulai cukup nisabnya, maka wajiblah dibayarkan zakatnya. Kalau Bapak Ibu jemaah bingung, macam mana Pak Ustaz kita menghitung zakat kita itu, maka sudah disampaikan tadi oleh tim UPZ Basnas. Kami siap mendatanginya, kami siap untuk menghitungnya. Ya begitu aja Ustaz ya. Jadi pokoknya ingat, wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ingat Bapak Ibu ayah bunda, di setiap harta kita yang kita miliki itu ada hak orang lain, ada hak mereka. Makanya dalam Islam ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ya kan? Ziswa, zakat, infak, sedekah, wakaf. Di antara yang empat ini, mana yang wajib? Zakat. Hati-hati kita punya harta. Terkadang Bapak Ibu jemaah kita lalai atau kita lupa bahwa harta kita itu sebenarnya sudah wajib zakat. Tetapi karena lalai entah lupa, dia santai saja. Ingat, siapa yang tak mau membayar zakat kata Nabi, maka nanti di hari kiamat hartanya itu nanti akan menyiksanya. Bagaimana siksaan orang yang tak mau bayar zakat? Allah setrikakan 3 hal yang disetrika Allah. Jadi hartanya itu jadi setrika. Apa yang disetrika? Pertama dahinya, dahinya disetrika. Kemudian perutnya, kemudian punggungnya. 3 yang disetrika Allah bagi orang yang tak mau berzakat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu hitung-hitunglah harta Bapak Ibu ayah bunda di rumah. Bunda punya emas, ada omengnya Bu. Sampai di rumah hitung nanti. Sudah setahun, Indo setahun deh Pak Ustaz, dah 5 tahun. Sudah 5 tahun, iya, oke, berarti dah lewat, ya kan? Hitung nisabnya. Berapa nisab emas? 85 gram. 1 gram berapa emas Ustaz? 2,5 gram. Berarti 85 gram setara dengan 34 emas. 34 emas. 34 emas berapa omeng gini? 1 emas berapa? 2.400.000. Berapa uangnya? 34. Coba kalkulator, saya matematik ini jelas salah. Biar tahu jemaah, sekitar 60 juta. Nah, Bapak Ibu jemaah, keluarkan 2,5%, ya kan? Keluarkan 2,5%, berapa uangnya? Kalau sampai nisabnya 85 gram, 34 emas, sudah 5 tahun Pak Ustaz. Keluarkan sejak 5 itu.
yang apa setiap 5 tahun itu kalau kita mau bersih harta kita. Bapak Ibu jemaah, begitu sedikit yang Allah minta, tak banyak, hanya 2,5%. Kalau tidak mau nanti ibu mengeluarkannya, ingat, disetrika Allah itu. Tiga yang disetrika, dahi, pawi, punggung. Nah, kalau mau disetrika Allah, tidak apa-apa, tidak usah ada bayar zakat. Apalagi zakat hari ini, zakat kebun sawit, mak kebun sawit, kena Pak Ustaz? Kena, ada zakatnya. Memang tak ada dalam fikih-fikih dulu, tak dibahas oleh Rasulullah. Kebun sawit sekian, tak ada. Cuma oleh para ulama hari ini dikiaskan kepada 2. Pertama, pertanian. Yang kedua, usaha perdagangan. Nah, mana yang kita ikuti? Kalau pertanian ada ketentuannya. Kalau dia menadah hujan, irigasinya dengan air hujan, itu 10% ketika panen. Ketika panen 10%. Ya, kalau dikiaskan kepada usaha, maka dikiaskan kepada emas, berarti 2,5% setahun. Anak mano yang muda, Bapak Ibu jemaah, kini orang panen sawit-sawit harganya luar biasa sekarang nih, luar biasa. Jadi rombul nih masyarakat yang tak kena dampak corona nampaknya. Untuk orang lain, tempat lain kan baru tuh merajalela, bukan merajalela, luar biasa dampak corona 19, COVID-19 ini. Tetapi di Rohul ini luar biasa berkahnya, karena banyak yang punya kebun sawit. Kok tahu Ustaz? Tahu karena ada kawan saya kerja di Toyota Agung Toyota. Setiap saya tengok tiap hari postingannya sudah terjual. Innova Ribbon sudah terjual, Fortuner sudah terjual. Saya komen, banyak lagi terjual. Iya Pak Ustaz. Rata-rata orang mana? Orang Rohul Pak Ustaz. Makanya saya tahu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, beli mobil dapat, bayar zakat tak mau, bahaya. Beli mobil dapat, cash lagi, bayar zakat tak mau, tak ada aja alasan. Datang petugas UPZ ke rumah, Pak bayar zakat Pak Haji. Awaklah betapa dia to Pak Ustaz. Tak bisa nampaknya lagi zakat bayar, tak boleh Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya hitung-hitung harta kita, hitung-hitung. Kalau susah menghitungnya, tak pandai Bapak Ibu jemaah, silakan hubungi UPZ Basnas Kota Basnas Kecamatan Ujung Batu. Mereka siap untuk menghitungnya. Berapa Bapak Ibu panen dalam sekali panen sawit itu, nanti dihitung sampai dah nisabnya. Kalau sampai, maka dikeluarkanlah zakatnya. Potensi Rohul ini zakatnya luar biasa, sangat luar biasa dibandingkan kota Pekanbaru. Ya, imbang-imbang Rohul ini dengan Siak potensi zakatnya. Kalau zakat ini kita berdayakan Bapak Ibu jemaah, Masya Allah, akan terentaskan kemiskinan di tengah masyarakat. Tak perlu kita mendapatkan bansos itu tak perlu ditunggu. Dengan zakat saja, aktif saja masyarakat kita membayar zakat, maka Basnas dalam hal ini pemerintah akan mudah dia memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi potensikan, bayarkan zakat Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, hitung zakatnya. Punya usaha apa? Saya punya usaha walet Pak Ustaz, burung walet. Kapan dimulai? Kapan panennya? Masanya, hitung. Sampai tak nisab? Sampai nisab, keluarkan zakatnya. Saya punya usaha madu Pak Ustaz, ternak madu, atau menjual madu. Tapi madu lebah nih Pak Ustaz, Pak Bu. Bukan madu yang lain maksudnya nih. Lain apa-apa nampaknya. Jual madu atau ternak madu, luar biasa, itu hasil hutan
yang Allah karuniakan kepada kita, khususnya masyarakat Rawul Riau ini. Potensinya luar biasa. Nah, hitung, harus dihitung. Karena harga madu itu tak seperti harga beli air ini. Ya, hitunglah usaha itu, Bapak Ibu jemaah, supaya berkah. Ingat, apa arti zakat? Zakat itu artinya pertama az-ziyadah, bertambah. Orang yang mau membayarkan zakatnya, insya Allah hartanya bertambah. Janji Allah. Makanya ada orang yang punya usaha satu usahanya, besoknya sudah dua, besoknya sudah tiga. Awalnya satu rukonya, besoknya udah 4. Kenapa? Bayar zakat dia. Dia tahu kewajiban dia, zakat. Kemudian apa lagi? Al-berkah, al-barakah. Makna zakat itu berkah. Apa arti berkah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan dalam hidupnya. Makanya orang yang berzakat, bersedekah, berinfak, berwakaf, itu pasti mendapatkan berkah dari Allah. Kemudian yang ketiga, maknanya an-nummu. Apa itu an-nummu? Tumbuh, terus tumbuh subur. Begitulah zakat ini. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang tak mau bayar zakat, ingat, mudah bagi Allah. Ingat yang saya sampaikan, bukan menakut-nakuti ini, mudah bagi Allah untuk mengambil yang 3 tadi. Mencabut keberkahan hartanya, tak tumbuh kembang. Kemudian yang ketiga, tak bertambah. Mudah bagi Allah. Betapa banyak orang begitu dia ingin bayar zakat, kadang sawitnya lah yang tak subur, sawit orang subur aja. Ditanyanya, apa pupuknya Pak? Disobinya pupuknya, sama pupuk gitu. Tapi kok enggak subur sawit ambo? Ingat, hati-hati. Mungkin Allah sedang menegur karena tak mau berzakat. Orang lain sama yang kita buat, tetapi kok enggak berkembang. Ada yang salah. Makanya mudah bagi Allah, kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah untuk mengambil yang 3 tadi. Hati-hati Bapak Ibu jemaah. Oleh karena itu, pulang dari kajian subuh sebelum Ramadan ini, sampai di rumah, hitung-hitunglah hartanya. Itu pesan saya Bapak Ibu jemaah. Karena kalau tidak, maka mudah bagi Allah. Sekali lagi, mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Mungkin melalui ada orang, pokoknya ada saja yang hilang, yang dimaling orang hartanya. Pokoknya ada saja yang terbakar. Pokoknya ada saja yang sakit. Pokoknya banyaklah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, bayar, itulah harta, bayarkan zakatnya jika sudah sampai ketentuannya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu pemahaman yang pertama yang terjadi di masyarakat. Zakat hanya di bulan Ramadan, itu salah. Kalau zakat di bulan Ramadan namanya zakat fitrah. Zakat malah kapan dimulainya? Kalau dia mulai bulan Rajab itu. Kalau dimulai di bulan Maret itu. Nah, jadi kapan waktunya? Setahun itu dihitung. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Yang kedua, kekeliruan yang sering terjadi tentang zakat ini, Bapak Ibu jemaah, ada orang yang bayar zakat itu ingin langsung sendiri. Nah, ini. Jadi dia bayar zakat, mau bayar zakat Pak Ustaz, saya langsung bayar ke fakir miskinnya, saya serahkan langsung. Pertanyaannya, mengapa Pak Haji melakukan itu? Iyo Pak Ustaz, supaya puih hati awak sampai ke orang yang berhak menerimanya. Nah, ingat Bapak Ibu jemaah, zakat, infak, sedekah, wakaf, apa yang membedakan? Zakat hartanya ditentukan, waktunya ditentukan, pengelolaannya ditentukan, cara distribusinya ditentukan, orang yang berhak menerimanya ditentukan. Itu zakat. Kalau sedekah, tak ada seperti itu. Nah, langsung silahkan. Kapan saja silahkan. Harta berapa saja silahkan.
Tapi kalau zakat tidak bisa. Jangan menurut maunya kita. Ada ketentuan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kemana bayar zakat? Melalui amil. Siapa amil itu? Petugas zakat yang sudah ditunjuk sah oleh pemerintah atau oleh orang-orang yang punya wewenang. Makanya di Ujung Batu ada namanya UPZ Basnas Kecamatan Ujung Batu. Mereka inilah amil yang sah yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, kemana bayarnya? Silakan. Ustaz, kami kalau di masjid ada juga panitia zakat. Silakan, tidak masalah. Tapi lapor kepada UPZ. Nanti dibentuk UPZ. Nah, Bapak Ibu jemaah, supaya apa? Supaya ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah bahwa zakat dibayar melalui amil zakat. Jadi jangan langsung Bapak Ibu yang muda. Kalau kita langsung ada, mengapa Allah supaya dibayar melalui amil? Allah tuh tahu, maha tahu urusan hambanya. Kalau ada orang berzakat umpamanya 50 juta, dapat 50 juta ini uang zakat emalnya, terus dia bayar langsung kepada fakir miskin, ya kan? 50 juta, maka dikumpulkannya orang-orang fakir miskin di rumahnya, depan rumah. Oh, datanglah. Setelah datang, maka rupanya luar biasa banyak yang datang, dan dihitung, setelah dihitung absennya, maka ditotalkan, ternyata masing-masing dapat hanya 50.000 rupiah. Dari 50 juta tadi, masing-masing fakir miskin berapa dapat? 50.000-nya. Oh, antrinya luar biasa, dikasih satu-satu, ya kan? Oh, berpanas-panasan lagi. Allah, ada yang pingsan, ada yang haus, segala macam. Zalim kita, Bapak Ibu jemaah. Jadi bagaimana solusinya? Bayarkan ke amil. Kalau ke amil zakat, dikumpul, kalau sudah terkumpul, Masya Allah. Kalau sudah terkumpul harta semua, harta zakat, maka ambil zakat mulai berpikir, mana zakat yang konsumtif, mana yang produktif. Sudah dipetakan. Apa konsumtif itu Pak Ustaz? Apa produktif itu? Kalau konsumtif itu nanti ada sembako atau ada beras. Konsumtif itu yang untuk dimakan. Jadi dikasihlah bantuan. Yang semua bantuan itu untuk dimakan. Kalau produktif, ini tugas Basnas. Yang produktif, didata masyarakat untuk tahun ini berapa persenkah dari harta zakat harta ini untuk membantu modal usaha orang-orang miskin. Itu dia. Akhirnya apa? Ketika itu dibuat, maka dipetakan dapatlah 10 orang, atau di kecamatan ini dapatlah 100 orang umpamanya nih. Berapa dikasih modal? 10 juta atau 15 juta. Tengok usahanya, nggak bisa dipukul rata, maka diberilah bantuan modal usaha. Apa harapannya? Tahun depan kalau 100 orang sudah dikasih bantuan zakat produktif, tahun depan terima zakat lagi tidak dia? Enggak, terentaskanlah kemiskinan itu. Akhirnya apa? Dia akan membayar zakat lagi, karena dia usahanya berkembang, dibina oleh Basnas. Begitu Bapak Ibu jemaah, kita kadang-kadang ini menjadi kesalahan. Apa kesalahannya? Kalau tidak dapatnya tiap tahun, maka dia protes kepada pengurus masjid. Betul tak? Iya, protes dia ke pengurus masjid. Apa katanya? Dulu ketika apa tuh pengurus masjid, aku dapat itu. Ini nada dapat boleh. Negara-negara apa tuh RT nada aku dapat tahun boleh. Oh, lah salah dulu RT, pengurus masjid dah salah, RT punya yang salah. Ujung-ujungnya nanti ke panitia zakat, ambil zakat yang disalahkan. Akhirnya apa? Akhirnya cerita ke sana ke sini, cerita ke sana ke sini. Akhirnya Ramadan yang suci maka menjadi jiwa yang kotor. Ya kan? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bayarlah zakat
ke amil zakat. Nah, kita contoh tadi Ustaz Adam Syafa'at, Pak Camat, Pak Anggota Dewan kita dari ada Pak Haji, Masya Allah. Itu bukan ria-ria itu, tapi itu ingin memberikan apa namanya syiar. Agama ini penting, harus ada syiar. Begitu rupanya zakat. Jadi Bapak Ibu jemaah, zakat kemana dibayarkan? Melalui amil. Jangan langsung diberikan. Itu satu. Yang kedua, kalau dia langsung ke ke orang yang asnaf tadi diberikan, kira-kira asnaf yang lain dapat nggak? Karena fakir miskin aja yang diutamakan ya. Yang lain ada haknya, ada 8 asnaf. Ada berdosa pula kita dengan asnaf lain. Ya, 50.000 cuma dapat tadi, kecil sekali. Tapi kalau Basnas ada UPZ, ada ambil zakat, mungkin lebih dapatnya. Boleh apa lagi? Kalau langsung dibayarkan zakatnya kepada orang bersangkutan, terjadi ketidakadilan. Nah, contoh, saya ingin berzakat. Saya ingin berikan zakat saya, bayar zakat ke saya, ada dekat kampung saya, di tempat tinggal saya ada 5 orang fakir miskin. 5 orang. Yang berzakat saya, Pak Haji Joni Virgo, kemudian Ustaz Adam Syafa'at, kemudian Pak Dokter. Berempat kami. Yang bayar zakat berempat, yang menerimanya berlima. Kami ingin bayar langsung. Karena malas bayarnya ke ini, ambil bayar langsung kepada yang 5 ini. Saya, karena yang 5 ini yang saya kenal cuma ini, dekat 2. Maka saya kasih 2 ini saja. Kemudian Pak Haji Joni Virgo, dia yang kenal 3, tambah 1, yang punya saya ini kenal 1. Berarti yang 2 tadi ada berapa kali dapat? Dan 2 kali. Datang Ustaz Adam Syafa'at, ambo yang bertiga ko yo kenal. 3 ini dah, yang 2 ini dan 3 kali dapat, yang 1 ini dan 2 kali dapat. Datang Pak Dokter. Apa katanya? Saya 1 cuma yang kenal. Yang 5 nih, yang 2 nih tak dapat, tersisihkan. Yang banyak dapat, yang 1 orang ini saja. Itulah akibatnya kalau kita tidak mengamalkan perintah Allah dan Rasul, bayar zakat langsung ke orangnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah, bayarkanlah zakat melalui amil. Ustaz, kami kalau bayar ke amil tak percaya kami Ustaz. Kenapa tak percaya? Mereka ini sudah ada gajinya dan ada haknya, hak amil. Kami tak percaya, mereka ini diaudit, ada pengawasnya. Basnas, lembaga zakat ada di auditnya, audit publik apa namanya, ada tim auditnya, tak bisa macam-macam. Apalagi Ustaz kadang bisa saja mereka memalsukan, memaafkan. Bapak Ibu jemaah, ingat, tugas kita adalah membayar zakat kepada ambil. Nak diselewengkannya, nak diapakannya, itu tugas dia, urusan dia dengan Allah. Tapi yang jelas, biasanya yang sudah ditunjuk itu pasti orang yang sudah diberikan amanah, tanggung jawab kepada Allah dan agama kita ini dan negeri kita ini. Makanya bayarkanlah zakat melalui amil. Yang ketiga, permasalahan zakat ini yang terjadi biasanya di masyarakat, mencai pitinya di ujung batu, bayinya di Sumbar, atau di Jawa, atau di Medan. Ini masalah yang ketiga. Di Pekanbaru banyak mencari berusahanya di Pekanbaru, dapat usahanya di Pekanbaru, keuntungannya Allah beri di Pekanbaru. Begitu Basnas kota datang atau lembaga amil zakat yang lain, apa katanya?
ambo Pak, mohon maaf, ambil zakat, ambo bayi zakatnya lah biasa di kampung. Di mana kampung apa Pak? Di Sumbar. Ini kesalahan besar. Mengapa? Tengok hadis Nabi. Apa katanya? Kepada sahabat Nabi yang bertugas, khuz, ambil harta mereka. Ambil. Jadi kasarnya Bapak Ibu, UPZ yang sudah ditunjuk nih, ambil zakat sudah ditunjuk, itu berhak dia mendatangi rumah Bapak Ibu yang dianggap dia layak bayar zakat. Jadi kalau datang petugas jangan marah. Ya, kalau zaman Abu Bakar diperangi malah ada orang yang enggan bayar zakat itu. Kalau zaman sekarang kalau datang petugas zakat dia menghilang. Kata mana hilang ya? Tahu aja dia petugas zakat datang. Jadi silakan ambil. Kemudian wa turaddu ala fuqaraihim. Tengok lafaz hadis ini. Setelah diambil harta mereka, ini sahabat Nabi Muaz bin Jabal ini. Muaz ambil harta mereka yang berzakat itu. Wa turaddu. Setelah diambil, kembalikan hartanya ala fuqaraihim, kepada orang-orang yang fakir di sana, fakir di situ. Artinya apa? Bayar zakat di kampung atau di tempat kita tinggal? Di tempat kita tinggal. Kadang ini yang menjadi masalah. Makanya tidak naik-naik pengentasan kemiskinan di ujung batu ini. Mengapa? Karena Bapak Ibu bayar zakatnya bukan di sini, tapi entah di mana-mana, entah di kampung, entah di, pokoknya tak di sini dia berzakat. Padahal sawitnya luas di sini, kebun kotanya loh, usahanya di ruko ini, di pasar ini banyak. Tetapi begitu masalah zakat, dia bayar ke kampungnya atau ke mana-mana. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bayarkanlah zakat. Di mana kita berusaha, di mana kita tinggal, kembalikan ke situ. Nah, jadi jangan dibalikkan pula ke tempat yang lain. Kita zalim namanya itu Bapak Ibu jemaah. Ya. Kemudian kesalahan yang terjadi di masyarakat adalah tentang zakat ini. Sudah saya singgung tadi. Ya, yang keempat, dia tidak, kalau dia sangat marah, dia seorang asnaf, dia sangat marah kalau dia tidak lagi setiap tahun dapat zakat. Marah dia. Ya. Sampai dia marahin semuanya. Tokoh masyarakat, alim ulama, panitia amil zakat. Dia marahin semuanya. Akhirnya dia tak mau lagi ke masjid, tak mau lagi bertegur sapa. Kenapa? Sakit hati kok Ustaz. Kok sakit hatinya? Karena saya setiap tahun dapat. Bapak Ibu jemaah, di zaman Rasulullah dan zaman sahabat, dihantarkanlah zakat ke rumah warga. Apa kata mereka? Kami tidak layak dapat ini. Malu kami. Sampai-sampai di zaman Rasul itu, di Madinah itu, para sahabat bingung. Kemana nih mau dihantarkan zakatnya? Tak ada lagi. Tak ada lagi yang mau menerima zakat. Malu dia. Dan memang tak layak. Begitulah di zaman Nabi dan sahabat. Tapi kalau kita hari ini Bapak Ibu jemaah, malu kita, malu. Ya. Jadi jemaah yang hadir hari ini sampaikan ke masyarakat bahwa tak mesti setiap tahun itu dapat. Kenapa? Karena petugas amil zakat ini dia tahu, dia ada formatnya, dia punya tim observasinya sebelum disalurkan. Ada apa namanya tim surveinya, disurvei, ditanya tetangga, ditanya orang lain, ditanya tokoh masyarakatnya, bisa ditanya langsung ke dia. Apa pekerjaannya, apa pendapatannya, bagaimana kehidupannya. Ini punya Honda Tigo.
nak minta jatah zakatnya. Dia punya mobil, nak minta zakatnya. Ya kan? Bapak Ibu jemaah, itu ada kriteria. Fakir, miskin, itu ada kriteria. Ya, jadi dari aspek mana mau dapat? Ya lapang cuman. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, janganlah berkecil hati kalau tak dapat, karena sudah ada tim dari zakat itu yang sudah menilai. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sering terjadi kekeliruan dalam masyarakat dalam hal zakat ini, zakat itu dikasihnya ke anak yatim. Zakat dikasihnya ke anak yatim. Kan saya berzakat Ustaz, anak yatim. Ingat, asnaf itu 8. Nah, ada anak yatim di situ. Anak yatim siapa ayahnya? Seluruh ayah kaum muslimin. Kita inilah ayah. Makanya anak yatim kapan dikasih? Kalau bisa setiap bulan. Ada masjid di Pekanbaru sudah banyak menerapkan itu. Jadi infak anak yatim itu sekali sebulan dibagi buka kotak, dikasih, diantarkan. Dan memberikannya jangan diberikan kepada walinya, langsung. Kalau Ustaz Haji Iman Santoso ini luar biasa programnya di Masjid As-Siddiq Abada. Dibawa anak itu kalau di bulan Ramadan, dibawa anak itu pergi belanja baju lebarannya, beli kuenya, beli mainannya, pokoknya apalah seperti apa yang dibawa. Ya begitu. Sampai dia, kalau enggak, ini nak ya uang, dibolinya ke HP, habis main. Apa kata walinya? Bosiko, kata walinya atau yang mengasuhnya, akhirnya dibelikannya ke baju dia pada walinya. Anak ini tak dapat apa-apa. Jadi itu masalah anak yatim. Nah, zakat anak yatim tak dapat. Jatah anak yatim tak ada, zakat tak ada. Yang ada fakir. Nah, kalau nanti walinya itu fakir miskin, wali itu yang dapat. Begitu Bapak Ibu jemaah. Jadi jangan kita mengotak-atik ketentuan Allah dan Rasul ini. Makanya persoalan yang sering terjadi di masyarakat adalah kenapa kemiskinan dengan zakat ini kemiskinan tak terentaskan. Ya, jadi kalaulah dibayar sama-sama sepakat kepada UPZ, ambil zakat yang sudah ditunjuk, maka UPZ akan menghitung. Pasti ada setiap bulan itu harta zakat mal itu diperuntukkan untuk modal usaha. Akhirnya kasih modal. Jual lontongnya kasih modal apa? Modal yang ibu butuhkan untuk mengembangkan usaha lontong Bu. Tak banyak loh Ustaz, berapa? 5 juta, kasih 5 juta. Ya kan? Ada lagi usaha bakso jalanan. Berapa nih Mas usahanya? Kira-kira ada masalah enggak? Karena dia mengeluh terus, akhirnya dipantau, dia ada tangan tim survei oleh tim UPZ, ambil zakat, maka dipetakan berapa layaknya untuk dibantu untuk zakat produktif. Itu gunanya kita bayar zakat ke amil. Jadi amil itu enak dia Bapak Ibu untuk memetakannya. Ya, pasti sudah dilakukan oleh amil zakat. Ya saya, mudah dia. Tapi kalau tidak akan terentaskan kemiskinan itu. Zakat kalau hanya sebatas konsumtif, dapat duit kasih langsung, beli makanan, habis selesai. Besok pasti dapat lagi, betul tak? Besok dapat lagi, besok dapat lagi. Begitulah, dia akan menunggu terus. Tetapi kalau sudah kompak kita ini untuk bayar zakat ke amil, maka insya Allah demi waktu ke waktu akan bisa terentaskan kemiskinan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itulah kajian kita pada pagi ini tentang zakat. Ayo kita hitung harta kita. Mana tahu harta kita memang sudah
sudah layak, sangat layak untuk dibayarkan zakatnya, tapi kita tenang-tenang saja. Ingat, apa sisanya tadi? Disetrika Allah. Harta itu akan menjadi setrika. Sebesar apa? Nggak tahu. Sebesar apa nanti? Maka disetrika adalah dahinya, perutnya, punggungnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu jemaah. Mari kita tutup dengan doa. Setelah ini kita salat sunat isyraq. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والبركة والعافية علينا وخصوصا على هذه الجماعة يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.